Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak dengan judul Asidik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Aida Faradina, ada saudari Amalia Jayanti, ada saudari Rindi Dwi Cantika, saudari Nur Rahmanisa, saudari Siti Sri Reski, saudari Nurul Hera Darwin, saudari Munaya Nur Kudranul, dan yang terakhir saudari Nur Widyaningsi. Untuk pembahasan pertama tentang apa itu asidik akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Nur Rahmanisa. Kepada Nur Rahmanisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Rahmanisa akan membahas sedikit mengenai asidik. Apa itu asidik? Nah, secara etimologi dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidiku atau sidik, yang berarti benar, nyata, ataupun berkata benar. Sidik merupakan hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Tuhannya, dari diri sendiri maupun orang lain. Sidik memiliki arti benar. Rasul memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan ataupun perbuatannya. Semua rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi para pengikut mereka. Oke, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit dari pengertian asidik. Nah, di mana sidik itu yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Nah, sidik itu merupakan salah satu bentuk sikat mubalaka dari kata sodaka atau zikdu yang memiliki makna selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Nah, kata-kata ini mengandung makna yang membenarkan dalam hal-hal gaib seperti kitab-kitab, ayat-ayat, dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seseorang yang mempunyai sifat sidik itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah berbohong. Apa yang diucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Munaya Nur Kufronul. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, di mana sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari sifat wajib Rasulullah, yaitu asidik. Jadi di sini saya hanya akan membahas mengenai dalil penguat dari asidik. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa asidik ini merupakan hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta, baik kepada Allah atau kepada Tuhannya, maupun diri sendiri atau bahkan kepada orang lain. Nah, jadi dalil tentang berkata jujur atau benar ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 70 dan pada surah At-Taubah ayat 119. Yang pertama yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Nah, untuk dalil penguat kedua yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 199. Nah, teman-teman, mungkin itu saja beberapa dalil dalam Al-Quran yang dapat saya sampaikan untuk penguat terhadap sifat wajib as-sidik.
Selanjutnya untuk dalil ataupun hadis penguat terhadap sifat wajib Rasulullah As-Siddiq akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Munaya Nur Kufranul, yaitu hadis tentang As-Siddiq atau kejujuran, di mana berbunyi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdil jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kathiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yaktiba hatta yuktaba indallahi katsaban, yang dimana artinya yaitu sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis yang berbunyi Qultu lil Hasan ibni Ali ma hafizta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa sumaninatun wa inna katiba riba. Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali, apa yang kau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Itu saja dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi sifat as-siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 jenis implementasi perilaku as-siddiq. Untuk yang pertama yaitu siddiq dalam niat dan kemauan. Maksudnya di sini, ketika seorang muslim ingin mengerjakan sesuatu, maka niatnya harus jujur karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apabila kita ingin melakukan ibadah, maka niat kita harus jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Apabila hal itu terjadi, maka bukan lagi pahala yang kita dapatkan, melainkan kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu siddiq dalam perkataan. Nah, maksudnya di sini kita sebagai umat muslim, kita harus berkata sejujur-jujurnya, tidak berbohong atau berdusta, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin kepada kalian balasan surga. Nah, apakah ke-6 perkara tersebut? Yang pertama yaitu jujur ketika berbicara. Yang kedua, penuhilah janji. Yang ketiga, tunaikan jika dipercaya. Yang keempat, jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, tundukkan pandangan kalian. Dan yang keenam yaitu tahanlah tangan kalian. Di sini sudah jelas bahwa dalam hadis tersebut kita dilarang untuk berkata bohong, mengingkari janji, dan harus menundukkan pandangan kepada yang bukan mahram. Mungkin kasus ini masih saja sering terjadi di zaman sekarang ini, padahal dia tidak mengetahui bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji. Yang ketiga yaitu siddiq dalam berjanji. Nah, maksudnya di sini kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh mengingkari janji. Meskipun janji itu kita berjanji kepada anak kecil, kita harus juga tepati dan kita tidak boleh mengingkari. Mungkin di zaman sekarang banyak sekali orang yang menganggap remeh yang namanya janji, dan banyak sekali orang yang
berjanji hanya sebatas janji saja, padahal dia tidak mengetahui bahwa sidik dalam berjanji ini adalah sifat Rasul yang sangat dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 54 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang jujur janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Jadi untuk implementasi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Sri Reskiwe akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tentang implementasi asidik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya yakni sidik dalam bermuamalah. Jadi sidik dalam bermuamalah ini artinya ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, ia senantiasa bersikap jujur dan tidak berbohong. Sebagai misal, dalam perkara niaga ia tidak menipu, memalsu, ataupun berkhianat. Dan jika ia seorang pedagang, ia tidak mengurangi timbangannya, dan jika pun ia seorang pembeli, ia tidak berniat untuk memperberat takaran ataupun menambah timbangannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sidik dalam berpakaian sesuai dengan kenyataan. Jadi, seorang muslim dianjurkan untuk berpenampilan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi jika ia hidup bersahaja, ia tidak boros dan menampilkan diri seolah-olah dia orang kaya. Semisal ketika seorang anak dari keluarga prasejahtera bergaul di sekolah, kemudian ia malu dengan pakaiannya, ia pun berusaha untuk memaksakan diri membeli busana yang mahal di luar kemampuan orang tuanya. Nah, orang yang demikian akan cenderung menipu dirinya sendiri dan juga menipu orang lain. Jika tidak diiringi dengan pertambahan pendapatan, maka orang yang berpenampilan tidak sesuai dengan kenyataan ini akan terbebani oleh selera fashion dan atau cara berpakaiannya sendiri. Jadi mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesimpulannya, yaitu sidik memiliki arti benar atau jujur. Semua rasul memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan atau perbuatannya. Semua rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melakukan tugasnya dengan benar. Mereka berdakwah melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mereka yang dijamin kebenarannya selalu menjadi teladan bagi pengikut mereka. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.